Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Digital Solution. Kita kembali dalam serial video Mudahnya Belajar Pascal. Video ini adalah bagian ke-14 dari total 28 video. Dalam video ini kita akan membahas tentang percabangan case of. Case of adalah sebuah percabangan, sama saja seperti if then. Tapi bedanya case of ini lebih simpel secara penulisannya. Perbedaan yang sangat mendasar adalah pada if, kondisi yang dicek itu bisa berupa logika, bisa berupa gabungan dari perbandingan. Misal kalau pada if, contoh kondisinya misal apabila jenis kelamin sama dengan perempuan dan nilai lebih besar sama dengan 70 dan tinggi badan sama dengan, jadi banyak logika di situ di dalam kondisi if. Kalau di case tidak. Case mengecek sebuah variabel. Kalau if, di dalamnya itu bisa membandingkan, bisa menggunakan logika, bisa menggunakan perbandingan, bisa menggunakan operasi matematika di dalamnya, di dalam kondisi if. Kalau case of tidak. Case dia hanya mengecek sebuah nilai dari variabel. Jadi kalau if bisa dikatakan bisa mengecek bahan mentah belum finish yang diceknya tersebut. Kalau case of yang dicek harus sudah matang, harus sudah berisi nilai. Nah, case of ini adalah mengecek sebuah variabel yang isinya nilai yang sudah pasti atau rentan nilai tertentu. Oke. Pada video sebelumnya kita mempelajari tentang if majemuk. Video ini kita mempelajari case of. Kalau dalam if majemuk kurang lebih strukturnya seperti ini. Jika digunakan case of akan lebih simple seperti ini. Ada case, expression. Expression adalah variabelnya yang akan dicek. Of, kemudian jika kondisinya ini gitu, jika nilainya ini, maka apa yang dijalankan, jika ini maka apa yang dijalankan, dan seterusnya. Flowchartnya kurang lebih seperti ini. Pengecekan, eksekusi, pengecekan, eksekusi, dan seterusnya gitu. Untuk memahaminya, pada video sebelumnya ada contoh kasus seperti ini. Pada case of ini juga kita akan membahas kasus yang sama. Misal ada program yang tadi, yang pada video sebelumnya kita coba edit pada bagian ke 13. Kita modifikasi kode dari if majemuk tersebut. Kita rubah menjadi case of. Ini adalah untuk if majemuk. Kita coba buat baru untuk case of. Oke, logikanya sama, tapi hanya beda cara. Oke, di sini pada if majemuk yang dicek adalah variabel nilai. Oke. Case of
Misal di sini ada cache, yang dicek apa? Yang dicek adalah nilai, variabel nilai. Oke, kemudian of, nilai yang dicek misal kalau di if ini bisa menggunakan perbandingan, nilai lebih besar sama dengan 0 gitu. Kalau case of tidak, angkanya harus sudah pasti atau rank tertentu. Berarti ini kita rubah nilainya menjadi, kalau rank 0 titik-titik misal 49, maka hasilnya apa gitu. Oke, kita copy di sini atau kita hapus. Kemudian ada lagi, ketika nilainya titik-titik sampai 64, maka ini yang dieksekusi. Untuk biar lebih memperjelas, kita coba kasih jarak. Oke, seperti ini. Kemudian ada rentan nilai lagi. Misal ini nilai lebih besar sama dengan 65 cukup, berarti kita konversi menjadi 65 titik-titik 74. Oke, kita rapikan formatnya, kasih titik 2 di sini. Kemudian ada 75 titik-titik sampai 84. Dan terakhir 85 titik-titik 100. Kita coba eksekusi. Oke, kita kasih n titik koma untuk akhir dari case of. Kalau n titik koma ini dari begin yang ini ya. Oke, sama hasilnya. Tadi hanya beda cara saja, hanya beda kendaraan. Kalau kita menuju ke Jakarta misal, ada yang menggunakan motor Suzuki, ada yang menggunakan motor Honda gitu. Sama sebetulnya, dia percabangan, tapi hanya beda cara. Misal namanya Muhammad, kemudian nilainya 99, sama. Oke, seperti ini. Nah, jadi bedanya hanya yang dicek langsung variabel dan angkanya harus pasti. Ini ketika yang dicek variabelnya menggunakan rank antara nilai sekian sampai sekian. Nah, kita coba buat program sederhana berikutnya.
ketika nilainya angka pasti gitu. Misal kita tidak membuat tampilan bagus ya, kita langsung untuk memahami logika cache of saja. Misal ada Writeland, masukkan angka, kemudian readline angka, ada variabel angka di sini. Misal program ini adalah untuk mengecek angka tersebut itu ketika dalam bulannya apa gitu. Misal input angkanya antara 1 sampai 12. 1 sampai 12 itu rank angkanya. Oke, kemudian kita cache, yang dicek adalah angka. Oke, kita coba jika 1 maka Writeland Januari. Oke, kita coba dulu. Kita coba running dulu. N titik, ini N titik koma untuk mengakhiri off. Misal 1 Januari. Ini ada enter. Karena apa? Karena menggunakan Writeland. Kita coba running lagi. 1 Januari gitu. Oke. Jadi nilainya pasti. Kalau contoh sebelumnya kita menggunakan rank, kalau ini nilai pasti gitu. Misal 2 Februari. Ini boleh menggunakan begin atau tidak pada isi cache-nya. Kalau di sini menggunakan begin, kalau di sini tidak. Coba kita hapus pada contoh sebelumnya begin n titik komanya. Oke, ini akan error. Kenapa? Karena instruksi pada cache of-nya lebih dari 1 baris perintah. Oke, kenapa di sini menggunakan begin? Karena lebih dari 1 perintah. Ketika hanya 1 perintah, contoh di sini hanya write Januari gitu. Hanya Writeland Januari, maka boleh tidak menggunakan begin gitu. Nah, contoh misal kita di sini ada boleh dikasih enter, boleh. Nah, contoh seperti ini. Misal 2 atau 1 Januari gitu. Nah, ketika ada 2 perintah, misal ceria, Januari ceria, maka ini harus menggunakan begin ya, ketika lebih dari 1 perintah. Nah, maksudnya seperti itu. Oke. Jadi opsi cache-nya boleh tidak menggunakan begin dan n titik koma ketika hanya 1 perintah. Ketika lebih dari 1 perintah, maka wajib menggunakan begin dan n titik koma. Oke, seperti itu. Ini boleh 1.2 enter ya.
opsinya di bawahnya atau boleh di sampingnya, misal seperti ini. Oke, misal kita copy, kesimpulannya itu ya, paste. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Misal seperti ini, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, kita coba running. Misal angkanya 11, maka akan muncul November. Opsinya ini 11 November. Oke, nah bagaimana bagaimana jika angka tersebut tidak di luar ranknya? Maksudnya di luar dari pilihan-pilihan ini. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 12 gitu. Bagaimana ketika inputnya 13, 0, min atau 1000 gitu. Kita bisa tuliskan di sini opsi cadangan ketika pilihan-pilihan tersebut tidak terpenuhi, yaitu menggunakan else. Else-nya maka misal Redland angka di luar rank. Oke, coba kita running. Misal 13, maka angka di luar rank. Sama pada opsi case, ketika lebih dari satu baris perintah, maka harus ada begin dan end. Jika hanya satu, tidak dikasih begin dan end, tidak masalah gitu. Nah, misal di sini ada return lagi. Silahkan input angka yang benar. Ada 2 baris perintah di sini. Ketika opsi else-nya, kita coba lihat error apa tidak. Oke. Angkanya 13. Oke. Kalau untuk else boleh lebih dari satu perintah. Kalau di dalam case of harus satu perintah ketika dia tidak ada begin end titik koma. Ketika ada begin end titik koma, boleh lebih dari satu perintah. Oke, seperti itu. Nah, isi kode pada case, pada opsi case, boleh langsung ditulis outputnya apa, atau kita boleh juga di dalamnya memproses. Misal ada penambahan, pengurangan logika, atau pengisian dari sebuah variabel. Nah, contoh di sini seperti ini gitu. Misal
Di sini kita copy, ada program baru misal new paste. Oke, ini program yang tadi, case of yang tadi. Kita coba running, masukkan angka 1. Oke, boleh kita langsung kasih output seperti ini, atau kita juga bisa naruh sebuah proses di sini. Nah, misal prosesnya adalah mengisi variabel bulan dengan keterangan bulannya gitu. Oke, seperti itu. Boleh, atau di sini dikasih rumus juga boleh. Catatannya ketika lebih dari satu baris perintah harus ada begini entity koma. Oke, misal seperti ini. Variabel bulan diisi dengan string nama bulannya. Kalau tadi langsung menampilkan output, kalau ini ada sebuah proses. Prosesnya boleh lebih dari satu baris juga, tapi menggunakan begin dan entity koma. Oke, misal di luar case of ini bulan ada tampilan bulan ke panggil variabelnya angka, kemudian adalah panggil keterangan bulannya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, bulan belum terdefinisikan di variabel, misal bulan string. Kita coba running lagi. 11, bulan ke-11 adalah November. Oke, nah kita belum buat opsi untuk else-nya. Misal else-nya bulan tidak ada opsinya atau tidak ada nama bulan. Oke, kita coba running. Misal ke 22, bulan ke-22 adalah tidak ada nama bulan. Oke, seperti itu. Itu penjelasan singkat mengenai case of. Case of dan if sama-sama memiliki keunggulan. Kalau if dia fleksibel, kondisinya bisa bermacam-macam, yang dicek bisa perbandingan, bisa berupa rumus dan seterusnya gitu. Kalau case of, dia hanya mengecek nilai dari sebuah variabel. Jadi angkanya harus sudah nilainya harus sudah matang. Kalau if bisa masih bahan mentah gitu atau setengah matang. Oke, mungkin seperti itu penjelasan singkat dari saya mengenai case of ini. Jika ada pertanyaan mengenai Pascal atau request program tertentu, boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab dan akan saya buat videonya serta saya sertakan codingnya. Oke, jika
jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan like dan jangan lupa membagikan, dan jangan lupa klik subscribe di channel ini dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.